هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية. Demikian juga Imam Muslim nomor hadis 2658, yaitu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir, dalam hal ini maksudnya bayi, yuladu alal fitrah, terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah yang dimaksudkan di sini adalah dasar penciptaan, yaitu potensi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saya kaitkan dengan ayat 100 dari surat Ali Imran 100 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di ujung ayat wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Dalam keadaan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan risalah Islam. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap yang terlahir, bayi yang lahir, terlahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan mencetak, akan mewarnai, akan menjadikan anak tersebut apakah akan menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani, ataupun menjadi seorang Majusi. Sidang rahimakumullah, hadis tersebut di atas Rasulullah SAW menyebutkan dengan 3 agama tersebut selain Islam. Bukan berarti pada saat itu tidak ada keyakinan-keyakinan yang lain, bukan. Ada, tetapi keyakinan atau agama yang besar di kalangan Arab saat itu 3 itu. Sebenarnya ada satu lagi yang dalam Al-Quran juga disebutkan, yaitu adalah Sabi'in. Yang kesemuanya itu masuk ke dalam ranah musyrikun. Biasanya Yahudi dan Nasrani disebut sendirian, kemudian yang lain-lain masuk dalam kategori musyrikun. Ada keyakinan-keyakinan animisme, ada keyakinan-keyakinan dinamisme, ada keyakinan-keyakinan yang lain, Majusi di dalamnya, ada yang keyakinan-keyakinan paganisme dan yang lain-lainnya. Tetapi dalam hadis tersebut di atas Rasulullah SAW menyebut 3 aliran keyakinan yang besar, Yahudi, Nasrani, Majusi. Sidang rahimakumullah, hakikatnya manusia ini terlahir dalam keadaan fitrah, potensi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut di atas selaras atau senada dengan firman Allah yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang terjemahnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Berarti ketika masih di alam rahim. Ada juga yang menyatakan
Sebagian menyatakan masih alam roh sebentar sebelum ditiupkan ke dalam jasad, ke dalam janin. Janin ditiupkan roh ke dalamnya usia kurang lebih 120 hari. Ya. Atau 40 hari kali 3. Ya kan? Usia kehamilan 120 hari, maka ditiupkan roh ke dalamnya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah kepada para janin-janin tersebut. Alastu birabbikum? Bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka para janin mengatakan, betul, bala. Betul engkau Tuhan kami. Syahidna. Kami menjadi saksi atau kami bersaksi. Kelanjutannya, kami lakukan yang seperti itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah kepada janin-janin tersebut agar apa? Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kelak kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap masalah ini, yaitu ketika kami hidup di dunia kami lengah terhadap sumpah yang telah diambilkan ini, agar tidak seperti itu. Sidang rahimakumullah, dari ayat dan hadis tersebut di atas ada kemiripan, ada kesatu senada yang laras, yaitu apa? Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap yang terlahir dengan al fitrah. Fitrahnya manusia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janin telah diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum? Bukankah aku ini Rabb kalian? Bala, syahidna. Maka di ujung hadis mengatakan fa abawahu yahwidani aw yunasirani aw yumsani. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia seorang Yahudi, seorang Nasrani, ataupun seorang Majusi. Ini adalah isyarat, ini adalah petunjuk bahwasanya pendidikan, bahwasanya pengarahan, bahwasanya taujihat Islam itu akan merawat fitrah tersebut, dan pengarahan yang lain, pembiasaan yang lain, pendidikan yang lain yang menyelisih dari Islam itu sendiri akan memungkinkan fitrah tersebut melenceng dari manusia tersebut, melenceng dari fitrahnya. Ini menurut pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Kanal Mas Lampung berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah umrah dan juga haji dari mulai berangkat sampai pulang kembali. Mari bergabung bersama Kanal Mas Lampung.